Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi kelas 12 SMA 1 Batangan yang kami banggakan. Pada kesempatan ini bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Bapak berharap Anda mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan sering mencuci tangan pakai sabun. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pergolakan akibat kepentingan. Nanti terkait dengan pemberontakan APRA. Pergolakan akibat kepentingan atau vested interest ada 3 contoh, yaitu yang pertama pemberontakan APRA, yang kedua pemberontakan Andi Aziz, dan yang ketiga adalah pemberontakan RMS. Pada kesempatan ini kita akan membahas pemberontakan APRA lebih dahulu. Pemberontakan APRA. Pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan sering disebut dengan vested interest, yaitu kepentingan yang tertanam kuat pada suatu kelompok. Kelompok seperti ini biasanya berusaha melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi kelompoknya dan enggan melepas kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Bapak ulangi. Salah satu contoh dari pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest adalah pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau kepanjangannya merupakan Angkatan Perang Ratu Adil. APRA didasari atas kepercayaan masyarakat akan datangnya seorang Ratu Adil. Ratu Adil merupakan pemimpin yang dapat dianggap menghadirkan suasana aman, tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Kepercayaan masyarakat terkait Ratu Adil terdapat dalam ramalan Jayabaya. Jayabaya ini merupakan raja dari kerajaan Kediri. Dia meramal bahwa nanti di Nusantara akan muncul seorang pemimpin, yaitu yang bernama Ratu Adil. Nanti dalam hal ini dia sangat adil dan bijaksana. Berbekal kepercayaan masyarakat tersebut, APRA dengan mudah mempengaruhi rakyat yang telah lama menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun latar belakang pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA berkaitan dengan ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintahan RIS. RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan menuntut agar APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, diakui sebagai tentara Pasundan, serta menolak dibubarkannya negara Pasundan. Padahal dalam konferensi Inter-Indonesia atau KII di Yogyakarta telah disetujui bahwa APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, adalah angkatan perang nasional. Pemberontakan APRA dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Kapten Raymond Westerlin. Bapak ulangi. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerlin. Jalannya pemberontakan APRA. Nanti pada tanggal 22 Januari 1950, pasukan Kapten Westerling mendekati kota Bandung di Jawa Barat. Esok paginya, pada tanggal 23 Januari 1950, sekira 800 pasukan APRA bersenjata berat memasuki kota Bandung. Pertempuran antara pasukan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dan tentara APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, pun tidak dapat dihindari. Dalam serangan ini, pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan setiap tentara APRIS yang ditemuinya. 60 orang tentara APRIS yang bertugas terbunuh, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Pasukan APRA berhasil menduduki hampir semua tempat penting di kota itu, yaitu di kota Bandung, selama beberapa jam, termasuk markas divisi Siliwangi. Pasukan APRA juga memasuki wilayah Jakarta pada tanggal 26 Januari 1950. Di Jakarta, Kapten Raymond Westerling berencana menyerang gedung di tempat diselenggarakannya sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau disingkat KRIS. Mereka akan menculik semua menteri dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Keamanan Mr. Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang.
Akan tetapi pasukan APRA tersebut berhasil dipukul mundur oleh APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan rencana tersebut dapat digagalkan. Padahal dalam upaya penumpasan pemberontakan APRA, pemerintahan Republik Indonesia Serikat segera mengirim pasukannya ke Bandung untuk mengatasi keadaan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, yaitu Muhammad Hatta, mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasilnya, Komandan Garnison Koninginsleger atau KL di Bandung, Mayor Jenderal Engels, mendesak Kapten Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Pada pertengahan Februari 1950, kekuatan APRA tercerai-berai dan hancur. Sementara itu, sisa-sisa kekuatan APRA berhasil ditumpas oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 22 Februari 1950, dengan menumpang pesawat Albatros Catalina atau yang dikenal dengan Catalina saja, milik Angkatan Laut Belanda, Westerling berhasil melarikan diri. Bapak ulangi, Westerling berhasil melarikan diri menggunakan pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Tetapi ia kemudian ditangkap di Singapura. Pada tanggal 26 Februari 1950, setelah APRIS berhasil menumpaskan gerakan APRA, keamanan di wilayah Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya berhasil dipulihkan kembali. Ini adalah gambar dari Kapten Raymond Westerling, pemimpin dari pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Tolong Anda ingat, ini gambarnya Raymond Westerling. Bapak ulangi lagi, latar belakangnya tadi ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan Republik Indonesia Serikat, jalannya pemberontakan, membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung. Jalannya pemberontakan, akhir tahun 50 pasukan APRA mulai tercerai-berai. Kemudian akhir pemberontakan, pasukan APRA kembali bergabung dengan APRIS. Itu adalah materi tentang pemberontakan APRA. Bapak rasa sudah cukup. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.